Halo, selamat datang kembali teman-teman di channel Sarjaya Diawe. Jadi di kesempatan kali ini, jika sebelumnya kita sudah sering membuat untuk aplikasi-aplikasi terkait dengan penggunaan Excel untuk bisnis, pada sesi kali ini khusus untuk teori sedikit belajar, tapi ini untuk membantu teman-teman dalam penyusunan daftar akun atau COA. Jadi kita langsung saja teman-teman. Nah, sebenarnya masih banyak teman-teman yang bingung untuk menyusun COA yang baik. Jadi COA atau biasa juga disebut dengan akun atau biasa juga disebut sebagai rekening atau kode rekening. Nah, COA ini kalau bagi saya teman-teman ini adalah bahasa bisnis. Jadi inilah kata-kata yang teman-teman susun rapi yang bisa dipahami oleh pembaca laporan keuangan, karena COA ini penggunaannya erat hubungannya dengan laporan keuangan. Jadi sebelum menyusun laporan keuangan yang baik, pasti teman-teman harus mempersiapkan COA yang betul-betul teman-teman perlukan dan teman-teman butuhkan di bisnisnya. Nah, pada sesi ini saya akan membahas sedikit bagaimana menyusun COA yang baik ini. Yang pertama teman-teman harus pahami adalah tipe dari akun atau COA ini. Jadi secara garis besar, jadi akun itu dibedakan menjadi, jadi ini kelompok garis besarnya. Jadi kelompok garis besarnya itu adalah aset dulu. Kemudian di sini ada kewajiban dan modal. Nah, mungkin teman-teman di bangku sekolah atau misalkan di bangku kuliah ini sudah pernah dan pastinya akan dapat tiga nama ini: aset, kewajiban, dan modal. Oke, ini modal. Nah, di sini jika teman-teman perhatikan, ini biasa yang disebut dengan ini persamaan dasar. Jadi persamaan dasarnya itu aset sama dengan kewajiban tambah modal. Tapi saya tidak fokus ke situ, tidak fokus ke persamaan dasar akuntansi, tapi kita akan fokus di penyusunan COA. Nah, ini teman-teman harus bedakan dulu aset itu apa, kewajiban itu apa, dan modal itu apa. Nah, aset ini adalah semua yang teman-teman atau dalam bisnisnya teman-teman itu miliki. Jadi ini haknya usaha, jadi bukan hak pribadi. Jadi bedakan dulu yang mana hak untuk perusahaan, yang mana hak untuk pemilik atau owner pribadi. Di aset ini dikategorikan menjadi tiga. Jadi biasanya ada aset lancar, aset tetap, kemudian di sini ada aset lainnya atau tidak tetap. Nah, ini menjadi tiga kelompok yang paling utama. Jadi dalam penyusunan neraca juga teman-teman itu harusnya mencakup tiga akun ini, minimal dua saja ini yang penting, tapi tiga kelompok akun ini harus ada teman-teman ya. Yang selanjutnya di kewajiban. Kewajiban sama dengan di aset. Jadi kewajiban itu ada istilahnya, ini kewajiban biasa juga disebut utang. Kewajiban lancar. Oke. Kewajiban jangka panjang dan kewajiban lainnya. Oke. Nah, kewajiban lancar, kewajiban jangka panjang, dan kewajiban lainnya, tiga kelompok utama yang ada di bagian kewajiban. Sedangkan pada posisi modal ini, misalnya di sini ada modal teman-teman ya, ada modal itu sendiri, kemudian ada kelompoknya modal, kemudian ada yang menambah atau mengurangi modal ini. Menambah adalah pendapatan, kemudian ada
biaya. Ini garis besarnya. Kemudian dalam laporannya untuk yang 3 ke atas ini, yang dari modal ke atas ini masuk ke neraca teman-teman. Tapi khusus pendapatan dan biaya dibuatkan laporan tersendiri namanya laba rugi, yaitu pendapatan dikurangi dengan biaya. Itu yang akan menambah atau mengurangi modal. Jadi itu. Dalam aset lancar, kayak kita buat dulu sini aset lancar. Oke. Nah, jadi aset lancar di sini, aset lancar. Oke, di sini teman-teman perlu bedakan apa-apa saja yang masuk kategori aset lancar. Jadi aset lancar itu adalah akun. Jadi istilahnya kita bahas akun ini berupa nama teman-teman ya. Nama yang berlaku umum general yang bisa dipahami oleh orang-orang yang membaca laporan keuangan teman-teman. Nah, aset lancar ini yang sifatnya liquid atau lancar yang bisa langsung menghasilkan apabila teman-teman membutuhkan cash atau dana. Jadi misalkan aset lancar di sini yang paling umum sekali adalah kas. Kemudian ada bank. Selain ada bank, di sini ada piutang usaha. Kemudian persediaan. Jadi saya tidak terlalu membahas masalah teori yang lebih dalam lagi, tapi di sini saya hanya ingin memperlihatkan secara garis besar, secara gampangnya bagaimana menyusun daftar akun yang rapi untuk usaha teman-teman jika teman-teman ingin menggunakan software atau aplikasi tentang akuntansi ke depannya. Jadi di kas, kemudian ada bank, piutang usaha, persediaan, kemudian di sini ada aset lancar lainnya. Teman-teman hanya perlu buat kelompok ini saja. Nanti dalam masing-masing kelompok ini, istilahnya induk ini, induk akun, akan ada sub atau anak dari ini masing-masing. Misalkan di kas itu ada istilahnya kas umum, ada kas kecil dan lain-lain, atau kas laci misalkan bisa. Kemudian di dalam bank ini terkumpul beberapa bank, misalkan bank BRI, Mandiri dan lain-lain. Kemudian di piutang usaha, ini bisa di dalamnya ada piutang usaha. Kemudian teman-teman juga kadang bisa memasukkan, jadi ini ada piutang karyawan juga bisa dimasukkan, karena khusus untuk piutang ini akan ada namanya buku pembantu teman-teman. Buku pembantu itu yang menjelaskan secara detail itu bahwa saldo piutang yang teman-teman miliki itu berdasarkan apa, jadi sumbernya dari mana, misalkan dari orang A, orang B, orang C, atau dari perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C. Itu akan dijelaskan di buku pembantunya. Makanya ini piutang tersendiri juga teman-teman. Nah, persediaan, misalkan di sini ada persediaan barang dagang, kemudian persediaan, ini ada persediaan barang dagang, kemudian kalau misalkan manufaktur ada persediaan bahan baku atau perlengkapan dan lain-lain. Itu akan masuk semua ke kategori persediaan. Jadi kalau misalkan teman-teman membaca laporan keuangan, teman-teman hanya melihat secara garis besar poin ini, ngerti bahwa ini adalah uang yang ada di bank. Kemudian piutangnya ada segini. Jadi ini adalah bagian dari aset lancar. Kemudian yang terakhir, aset lancar lainnya itu ya semua yang sifatnya lancar juga, seperti pajak dibayar muka, misalkan biaya dibayar muka, semua itu. Tapi ini sifatnya tidak bisa masuk ke dalam 4 kategori utama di aset lancar ini. Jadi dia masuknya, misal di sini ada dibayar di muka. Oke, seperti itu. Kemudian ada misalkan tentang perpajakan lah, misalkan juga, itu semua masuk ke aset lancar lainnya.
Nah, dari sini mungkin teman-teman sudah mengerti tentang aset lancar. Berikutnya ada aset tetap. Di sini ada aset tetap. Jadi aset tetap di sini ini sudah ada kelompoknya, sudah ada akun yang dibuat juga secara default untuk teman-teman ikuti. Jadi aset tetap ini sudah ada di dalamnya. Ini yang sesuai teori akuntansi yang berlaku umum, itu tanah, kemudian ada bangunan, kendaraan. Jadi bangunan, kendaraan, kemudian mesin dan peralatan, mebel atau perabot. Nah, jika teman-teman ingin pelajari khusus lebih lanjut tentang aset tetap, pasti teman-teman akan mendapatkan yang namanya penyusutan atau depresiasi, di mana aset tetap ini perlu, kalau misalkan teman-teman beli di awal itu, kalau misalkan sudah digunakan beberapa periode, harusnya itu nilainya akan semakin menurun. Maka itu gunanya untuk penilaian aset secara real. Makanya di sini ada yang terakhir itu akumulasi atau penyusutan. Akumulasi penyusutan. Nah, jadi di sini teman-teman saya jelaskan satu saja dalam kategori aset tetap yang tidak disusutkan adalah tanah. Selebihnya teman-teman akan melakukan penyusutan atau nilainya akan semakin berkurang setiap tahun, setiap periode, dan perhitungannya memang sudah ada formula sendiri. Nanti teman-teman bisa gali kembali lebih detail di teori yang berlaku. Jadi ini untuk penyusunan aset tetapnya. Jadi tanah, bangunan, kendaraan, tinggal teman-teman tambahkan, misalkan ini ada bangunan, ada misalkan gedung, kantor, kemudian ada gudang. Jadi semua bangunan didata, kemudian dinilai berapa nilai perolehannya. Kemudian kendaraan, misalkan ada mobil, motor, dan lain-lain, semua dimasukkan. Inilah yang akan menjadi akun dalam transaksi yang teman-teman gunakan dalam transaksi. Jadi ini hanya kelompoknya. Jadi kelompoknya ini yang akan terisi beberapa anak atau sub di dalamnya ini. Mesin dan peralatan. Mesin dan peralatan ya, ini termasuk kayak misalkan printer, laptop, jadi mesin-mesin dan lain-lain. Kemudian mebel, perabot. Ini perabot itu termasuk kayak kursi, meja, lemari, brankas, itu semua masuk ke dalam kategori mebel atau perabot. Kemudian akumulasi penyusutan ya, nanti tinggal dibuatkan satu-satu, akumulasi penyusutan bangunan, akumulasi penyusutan kendaraan. Jadi seperti itu. Untuk detail dari aset tetap ini, teman-teman memang harus belajar lebih banyak lagi terkait dengan penyusutannya seperti apa, bagaimana menghitung, bagaimana menilai aset ini. Nanti teman-teman bisa searching di Google saja. Yang terakhir di kategori aset ini, ya, kategori aset ini adalah aset lainnya, dimana dalam kategori ini biasanya tidak terlalu banyak teman-teman, dan jarang juga ada yang menggunakan, tapi bisa juga dipergunakan kalau usahanya masih kecil. Biasanya masih jarang teman-teman. Biasanya di sini ada biaya, ada misalkan merek dagang. Jadi ini intangible, jadi tidak berwujud. Jadi misalkan kayak merek dagang, kemudian ada sertifikat, dokumen-dokumen berharga, itu masuk ke sini semua nilainya. Kemudian termasuk juga di dalamnya misalkan ada biaya-biaya yang dikeluarkan sebelum usaha teman-teman berdiri, jadi biaya pra-operasional, jadi seperti itu juga bisa masuk. Jadi biaya pra-operasional ini nanti diamortisir atau diamortisasi praoperasional. Jadi seperti ini. Nah, ini untuk susunan aset lainnya. Jadi ditambahkan saja yang tidak berwujud di sini. Kemudian
Di bagian yang selanjutnya itu ada kewajiban. Oke. Saya jelaskan kembali bahwa aset lancar, kemudian aset tetap dan aset lainnya itu saldo normal. Jadi saldo normal artinya ini nanti akan dipergunakan di saat teman-teman menjurnal, tapi saya jelaskan saja bahwa ini saldo normal dari akunnya ini. Jika saldonya ada, itu akan ditempatkan di debit. Jadi seperti itu. Jadi ini akan masuk di debit semuanya. Nah, termasuk nanti kalau misalkan teman-teman menggunakan formula harus di debit semua, tapi pada saat menjurnal khusus akumulasi atau amortisasi teman-teman tempatkan di kredit. Nanti akan jadi minus, maka otomatis akan menjadi pengurang dari yang lainnya. Jadi seperti itu. Tinggal teman-teman seperti apa konsep dalam pembuatan aplikasinya atau softwarenya. Yang penting teman-teman secara garis besarnya perlu bedakan bahwa aset itu terdiri dari 3, aset tetap, aset lancar, dan aset lainnya. Kemudian di dalam masing-masing kategori atau kelompok garis besarnya ini masing-masing mempunyai kelompok lagi yang lebih kecil. Kemudian di dalamnya kelompok kecil ini ada yang terakhir ada yang lebih kecil lagi yang teman-teman gunakan dalam transaksi. Di selanjutnya ini adalah kewajiban. Jadi kewajiban lancar. Ya, yang mana kewajiban lancar itu berarti ini ada hutang atau utang dari perusahaan yang sifatnya di bawah 3 tahun, 1 tahun. Jadi 1 sampai 12 bulan itu masih bisa dikategorikan lancar, teman-teman. Jadi apanya yang dikategorikan lancar itu dilihat dari jangka waktu pelunasan. Jika temponya misalkan 9 bulan itu masuk ke kategori lancar. Ini biasanya yang paling umum adalah hutang usaha atau hutang dagang. Kemudian ada kewajiban jangka panjang. Ini contoh saja, jika teman-teman buatnya nanti di list akun, buat yang banyak saja. Misalkan ada kewajiban jangka panjang itu, ini hutang lancar biasanya berhubungan dengan untuk pendanaan perusahaan, berhubungan dengan usaha langsung. Jadi biasanya utang usaha. Kalau utang jangka panjang untuk biasanya investasi. Jadi biasanya ini ada utang bank, utang leasing, atau misalkan utang pembelian aset secara kredit misalkan. Itu semua masuk ke hutang jangka panjang atau kewajiban jangka panjang. Kemudian ada kewajiban lain-lain. Kewajiban lainnya. Jadi ini biasanya perlu dipisahkan sendiri, walaupun sebenarnya bisa digabung ke kategori lancar. Misalkan ini ada pajak, kemudian hutang owner, itu teman-teman bisa masukkan di kategori ini. Owner. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman mau menghilangkan kewajiban lainnya ini, berarti teman-teman masukkan dia ke dalam kategori kewajiban lancar. Seperti itu. Nah, khusus untuk kewajiban ini teman-teman, saldo normalnya ini, atau dalam penjurnalan nanti jika teman-teman ingin menentukan di mana saldonya, itu bahwa saldo normalnya ini ada di kredit. Jadi yang dimaksud oleh saldo normal ini adalah terjadinya penambahan nilai atau saldo. Misalkan utang usaha yang tadinya 0 kemudian menjadi ada atau lebih besar dari 0, berarti ada penambahan, berarti itu normalnya ada di kredit. Kalau misalkan terjadi penurunan atau pengurangan, maka akan ditempatkan di sisi sebaliknya, debit. Seperti itu teman-teman untuk untuk kewajiban. Ini sama dengan modal. Di sini ada modal, kemudian teman-teman di sini ada prive untuk pribadi, atau misalkan di sini ada dividen untuk misalkan dia perusahaan PT. Kemudian di sini ada tambahan modal yang disetor, ada laba ditahan, kemudian laba periode berjalan. Oke. Jadi laba periode berjalan, setelah laba tersebut diketahui pindah periode lagi, pindah bulan atau pindah periode, itu otomatis masuk dulu sebagai laba ditahan.
Jadi kalau teman-teman membuat sistem ya pasti kalau misalkan menggunakan periode laporan filter, maka laba periode berjalan ini jika memasuki periode baru saldonya akan dipindahkan ke laba ditahan. Nah, ini yang sifatnya modal awal, ini ada modal awal, bisa prefe atau dividen ini sama dengan sifatnya akumulasi, itu menurunkan atau mengurangi. Jadi ini mengurangi modal teman-teman karena ada penarikan. Jadi struktur modalnya berkurang karena ada penarikan. Kalau dividen ini berkaitan dengan saham teman-teman. Itu teman-teman bisa cari secara detailnya lagi di teman-teman bisa cari detailnya di referensi-referensi teman-teman baik di buku maupun di searching di Google. Nah, di modal ini sama dengan kewajiban, ini normalnya semua ada di debit, kecuali pada saat penjurnalan ini saya buat general bahwa modal itu di kredit. Tapi kalau misalkan teman-teman buat secara general kemudian diaplikasikan di jurnalnya, ini khusus priva atau dividen ini ada di debit karena dia mengurangi teman-teman. Nah, salah satu bagian dari modal ini itu adalah pendapatan dan biaya. Oke, pendapatan dan biaya. Pendapatan dan biaya ini sebenarnya gabungan, ini masuk dalam kategori kelompok modal atau ekuitas yang merupakan penambah itu pendapatan, kemudian yang mengurangi modal adalah biaya. Pendapatan dikurangi dengan biaya, itulah yang disebut dengan laba rugi teman-teman. Dari hasilnya ini apakah positif atau negatif. Kalau positif berarti untung atau pendapatan, itu akan otomatis akan menambah modal dari usaha teman-teman. Tapi kalau misalkan hasil akhirnya adalah negatif atau lebih besar biaya, maka teman-teman bisa dikategorikan rugi. Seperti itu, akan mengurangi modal karena ini laba rugi ini nanti akan masuk saldonya sebagai ini laba periode berjalan, kemudian laba ditahan diperoleh dari pendapatan dikurangi dengan biaya. Jadi masuk ke modal. Jadi cukup membaca neraca itu sudah kelihatan juga pendapatan dengan biayanya, tapi hanya totalan saja. Kalau misalkan butuh detailnya dari mana saja, karena pendapatan juga banyak, ada pendapatan usaha, kemudian pendapatan jasa, pendapatan lain-lain, itu masuk semua di sini. Tinggal teman-teman bagi saja. Biasanya ada yang membagi menjadi dua kategori. Ada pendapatan usaha yang langsung dari usahanya, kemudian ada pendapatan lainnya. Yang mana pendapatan lain-lain itu ya berarti pendapatan di luar dari aktivitas utama usaha teman-teman. Ini. Di biaya juga sama teman-teman, ada biaya yang terkait langsung dengan usaha, yaitu biaya atas pendapatan. Ini untuk menampung HPP-nya teman-teman di atas pendapatan. Kemudian biaya umum, ya semua biaya masuk ke sini, ada biaya lain-lain. Tapi dalam beberapa kasus juga ini sebenarnya tidak tetap juga. Dalam beberapa kasus beberapa perusahaan itu ingin mendetailkan lagi. Jadi biaya umum ini masih sifatnya general, biasanya dipisah lagi menjadi misalkan biaya gaji dibagi lagi secara detail. Itu tergantung dari sejauh mana perusahaan ingin menghasilkan laporan yang detail untuk mereka sendiri, untuk konsumsi pribadi. Karena tujuannya laporan keuangan ini ya memberikan analisa sebagai bahan analisis oleh pemilik atau manajemen yang berkepentingan. Ada biaya misalkan biaya marketing, kemudian dipisah lagi biaya marketing 1, marketing 2, marketing 3. Itu tergantung dari kebijakan perusahaan. Yang paling umum dan banyak itu pasti dari segi biayanya. Ini yang paling bakalan teman-teman buat banyak sekali. Jadi tips saja untuk membuat akun ini seperti apa, ya pasti teman-teman buatlah akun yang sifatnya teman-teman rutin untuk dikeluarkan atau teman-teman rutin gunakan setiap periode misalkan, maka perlu dibuatkan nama khusus untuk akunnya. Tapi kalau hanya sifatnya sesekali saja, misalkan ada pengeluaran yang sifatnya sesekali, ya bisa dimasukkan di biaya lain atau pendapatan lainnya juga kalau misalkan hanya menerima tidak rutin atau sewaktu-waktu saja. Seperti itu. Jadi akun dibuat berdasarkan tingkat kepentingannya. Kalau misalkan rutin ya pasti kita harus pisahkan sendiri supaya bisa mengetahui
sudah ada berapa untuk misalkan teman-teman bikin biaya BBM, sudah berapa BBM yang kita keluarkan selama periode ini. Itu jadi semakin detail akan semakin bagus untuk dijadikan sebagai bahan analisa teman-teman. Oke, mungkin itu dulu teman-teman untuk akun ini. Jadi untuk di teman-teman punya aplikasi, misalkan aplikasi Excel atau aplikasi akuntansi, pasti yang diminta pertama kali adalah penyusunan ASCOA atau akun atau kode rekening. Tapi biasanya ini dalam software-software yang sudah ada atau aplikasi, saya juga di Excel-nya itu biasanya memberikan akun standar, akun default yang teman-teman kalau misalkan masih bingung ya sisa ubah saja namanya atau rename saja supaya lebih mudah untuk dipergunakan. Jadi seperti itu. Dan bagi teman-teman yang ingin menggunakan aplikasi Excel akuntansi untuk membantu mempercepat penyusunan laporan keuangannya, ya bisa hubungi saya teman-teman ya. Ada di deskripsi video untuk kontak saya. Oke, cukup sekian teman-teman untuk materi singkat dan ringan ini. Semoga bisa dipahami dan membantu teman-teman dalam penyusunan COA atau akun yang lebih baik untuk usahanya. Salam dari saya, Sarjayadi Awe.